Pada zaman Majapahit, tanah liat dijadikan bahan untuk membuat gerabah boneka sebagai bekal kubur. Bekas-bekas boneka gerabah ini banyak ditemukan di pusat kota Majapahit, Trowulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RKP Akademi Kelas Tanah Liat. Di video ini, kami akan mengajak kamu mengenal sejarah tanah liat di zaman Hindu-Buddha di Indonesia. Pasti kamu kenal sama batu hijau alam semesta ini, yang disebut sebagai time stone. Dia akan sedikit memutar waktu ke belakang, ke zaman ketika Indonesia masih dipimpin oleh kerajaan besar, yaitu kerajaan Hindu dan Buddha. Pada masa awal pengaruh agama Hindu, pembuatan batu untuk bangunan-bangunan besar sangat menonjol. Peninggalan zaman itu, misalnya ada 5 gundukan. Bekas bangunannya menggunakan bata berbagai ukuran, yang terbuat dari tanah liat dicampur dengan kulit padi. Agama Hindu dan Buddha sendiri cenderung memakai batu dan logam untuk memvisualisasikan cita rasa keragamannya. Seni dari zaman Indonesia Hindu yang berkembang kemudian tidak banyak memberikan dorongan dalam pengembangan keramik, baik dari segi teknis maupun perwujudan bentuk dan dekorasinya. Akan tetapi, pada akhir periode seni, yaitu zaman kerajaan Majapahit, tampak sedikit adanya perkembangan pada keramik itu sendiri. Keadaan alam di sekitar kerajaan Majapahit diperkirakan tidak banyak menyediakan batu-batuan, sehingga para seniman dan tukang di zaman itu beralih ke bahan tanah liat untuk memenuhi berbagai barang kebutuhan bangunan, alat rumah tangga seperti tempat makan dan minum, dan sebagai benda spiritual atau keagamaan. Dan kalau kita perhatikan lagi, hasil karya keramik jenis gerabah Majapahit ini lebih banyak memperlihatkan tema kehidupan sehari-hari. Karena kegiatan seni sudah meluas di kalangan rakyat biasa. Patung terakota Majapahit ada yang berbentuk pemain musik, penari, orang menunggang kuda, dan menunggang gajah. Tokoh-tokoh masyarakat dan para pemimpin banyak diabadikan dalam bentuk patung kepala ataupun patung kecil. Di antaranya, ada yang diperkirakan sebagai gambaran Mahapatih Gajah Mada yang ditemukan di bekas pusat kota Majapahit bernama Trowulan. Nah, teman-teman, salah satu bentuk keramik yang berciri khas di Indonesia adalah kendi. Dalam ikonografi India, kundika merupakan salah satu atribut dari Dewa Brahma yang dalam agama Hindu merupakan perlambangan suci. Sedangkan para pendeta Buddha seringkali menggunakan kata kundika, yaitu benda berbentuk badan lonjong, panjang, dan berleher sempit, serta mulut yang kecil menyerupai pipa, dan corotnya berbentuk seperti cangkir. Di Candi Borobudur dan Dieng, ada relief abad ke-8 yang menggambarkan kendi. Tapi bentuknya beda dengan yang sekarang kita kenal. Tempatnya di sekitar Candi Jawa Tengah sampai abad ke-10 Masehi. Kendi gerabah merah dan putih bercorot lurus berasal dari abad 11 sampai abad ke-13, yaitu ditemukan di Trowulan, Sumatera Selatan di daerah Pecinan, dan Muara Jambi, serta di Sumatera Utara. Bentuk kendi bercorot lurus pada abad ke-14 berubah menjadi labu atau menyerupai buah jambu berwarna merah. Banyak ditemukan di Trowulan hingga abad ke-15. Kendi-kendi merah bercoret bulat yang terdapat di pusat kerajaan Majapahit Trowulan dijuluki sebagai kendi Majapahit. Bentuk bulat diperkirakan berhubungan dengan kepercayaan Hindu Jawa Timur masa itu yang mirip seperti buah dada sebagai lambang kesuburan. Benda temuan tersebut seringkali disebut sebagai kendi susu sebagai ciri khas kendi Majapahit. Gak cuma kenalan sama sejarahnya aja, kamu bisa bikin boneka gerabah kayak di zaman Majapahit. Berkreasi dan seru-seruan dengan tanah liat. Yuk ikuti kelasnya di RKP Akademi bersama Rumah Tanah Liat Citra.